Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Kurnia Gustiawan. Di sini saya akan membahas soal ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah akuntansi biaya. Pada bagian 1 terdapat materi mengenai job order costing yang terjadi pada Tokyo Manufacturing Company pada tanggal 1 Oktober 2020. Adapun data atau keterangan yang ada yaitu mulai dari barang jadi, barang dalam proses yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik untuk masing-masing pesanan, yaitu pesanan 101 dan pesanan 102. Lalu ada informasi yang berkaitan dengan operasi selama bulan Oktober 2020, mulai dari poin A hingga poin J. Lalu di sini kita diminta untuk membuat jurnal untuk transaksi bulan Oktober serta menghitung harga pokok pesanan 101 dan 102. Sekarang kita mulai mengerjakan jurnalnya. Pada poin A, terdapat pembelian bahan baku secara kredit sebesar 115.020.000. Jurnalnya yaitu raw material pada cash sebesar 115.020.000 karena saat membeli bahan baku atau raw material, otomatis bahan baku di perusahaan Tokyo Manufacturing ini bertambah di debit, lalu kita membayar secara cash, maka cash kita berkurang, ada di kredit. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu beban gaji akrual sebesar 110 juta. Maka jurnalnya yaitu payroll to accrued payroll sebesar 110 juta. Masuk ke poin C, ada beban gaji yang didistribusikan sebagai berikut. Pesanan 101 sebanyak 2.500 jam kerja langsung, per jamnya Rp8.000. Pesanan 102 4.000 jam kerja, per jamnya Rp10.000. Pesanan 103 3.000 jam, per jamnya Rp6.000. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung 12 juta, gaji bagian pemasaran dan administrasi 20 juta. Kita masuk ke perhitungan serta jurnalnya. Untuk pesanan 101 tadi 2.500 jam dikali Rp8.000 yaitu 20 juta. Untuk pesanan 102 dan 103 pun sama, 4.000 jam dikali harga per jamnya 10.000, 3.000 jam dikali 6.000, maka didapat hasil 40 juta dan 18 juta. Maka jurnalnya untuk pesanan 101 hingga 103 yaitu work in process pada payroll sebesar 78 juta, total dari 20 juta ditambah 40 juta, lalu ditambah 18 juta. Lalu untuk tenaga kerja tidak langsung 12 juta, maka jurnalnya FOH control pada payroll sebesar 12 juta. Lalu kita masuk ke gaji bagian pemasaran dan administrasi sebesar 20 juta. Jurnalnya yaitu administrasi and market salaries expense pada payroll sebesar 20 juta. Dan di akhir kita gabungkan jurnalnya, yaitu work in process sebesar 78 juta di debit, FOH control 12 juta juga di debit, administrasi and market salaries expense 20 juta di debit, pada payroll sebesar 110 juta, total dari sini. Sekarang kita masuk ke poin D, ada bahan baku yang dikeluarkan dari gudang sebagai berikut. 51.600 untuk pesanan 101, 42 juta untuk pesanan 102, 14.575 untuk pesanan 103, dan ada bahan baku tidak langsung sebesar 7.520.000. Langsung kita masuk ke perhitungannya. Tadi pesanan 101 sebesar 51.600, pesanan 102 42 juta, pesanan 103 14.575.000. Maka jurnalnya yaitu work in process atau barang dalam proses pada raw material atau bahan baku sebesar 108 juta 175.000, total dari sini. Lalu ada
Bahan baku tidak langsung sebesar 7.520.000 yang dikeluarkan dari gudang. Maka jurnalnya yaitu FOH Control pada indirect material sebesar 7.520.000. Poin E, ada biaya overhead pabrik dibebankan ke pesanan 101 hingga 103 dengan tarif Rp4.500 per jam kerja langsung. Kita masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita harus menjumlahkan tiap dari jam kerja langsung masing-masing pesanan. Pesanan 1, jam kerjanya yaitu 2.500, pesanan 2, 4.000, pesanan 3, 3.000. Maka ditotalkan seluruh jam kerja langsung sebesar 9.500. 9.500 jam kerja langsung ini dikalikan dengan tarif 4.500 per jam kerja langsung. Maka didapatkanlah hasil sebesar 42.750 dan jurnalnya work in process pada apply FOH cost sebesar 42.750. Sekarang masuk ke poin F. Pesanan 101 dan 102 diselesaikan dan langsung dijual secara kredit masing-masing sebesar 125 juta dan 135 juta. Maka jurnalnya yaitu akun receivable to sell sebesar 260 juta total dari penjualan pesanan 101 dan 102. Poin G, setelah memberikan 5% potongan tunai, nilai bersih piutang usaha sebesar 247 juta berhasil ditagih. Maka jurnalnya yaitu cash pada debit sebesar 247 juta, sales diskon sebesar 13 juta. 13 juta ini dari 260 juta atas penjualan dikali 5% atas potongan penjualan. Lalu pada akun receivable di kredit sebesar 260 juta. Poin H, beban pemasaran dan administrasi di luar gaji yang dibayar selama bulan tersebut berjumlah 15 juta dan biaya overhead lain-lain 22.680.000 dibayar secara tunai. Penyusutan mesin pabrik sebesar 2 juta. Maka jurnalnya marketing and administrasi expense pada debit sebesar 15 juta, FOH control sebesar 22.680.000 di debit, pada cash sebesar 37.680.000. Lalu ada penyusutan mesin pabrik sebesar 2 juta. Maka jurnalnya FOH control pada akumulasi depreciation mesin sebesar 2 juta. Kita masuk ke poin I. Pelunasan utang usaha selain beban gaji sebesar 85 juta. Maka jurnalnya seperti biasa akun payable pada cash karena hutang berkurang dan kita membayarkan hutang tersebut menggunakan cash sehingga cash berkurang di kredit. Sekarang kita masuk ke jurnal terakhir yaitu poin J. Selisih biaya overhead ditutup ke harga pokok produk yang dijual. Maka ada apply FOH cost sebesar 42.750 dari transaksi poin E. Lalu ada FOH kontrol sebesar 44.200 adalah total dari setiap FOH kontrol yang ada di jurnal. Maka didapatkanlah selisih antara apply FOH cost dan FOH kontrol sebesar 1.450.000. Maka jurnal untuk transaksi poin J yaitu cost of goods sold pada FOH control sebesar 1.450.000. Selanjutnya yaitu menghitung harga pokok pesanan 101 dan 102. Adapun acuan untuk mengerjakannya yaitu mulai dari keterangan barang jadi hingga bahan baku dan transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2020.
Untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, pesanan 101 dan 102, nominal ini didapatkan dari soal, yaitu 2.500.000, 2 juta, 1 juta, untuk pesanan 101 dan 600.000, 1 juta dan 400.000 untuk pesanan 102. Didapatkanlah hasil dari total biaya pesanan 101 sebesar 5.500.000 dan pesanan 102 sebesar 2 juta. Lalu ada biaya bulan Oktober atau biaya yang terjadi pada bulan Oktober. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku didapatkan hasil 51.600.000, 42 juta, serta 14.575.000 ini dari soal di poin D. Bahan baku yang dikeluarkan dari gudang sebagai berikut. Nah, nominal ini dimasukkanlah ke kartu harga pokok masing-masing pesanan. Untuk pesanan 101, 51.600.000, pesanan 102, 42 juta, dan pesanan 103, 14.575.000. Lalu, kita masuk ke biaya tenaga kerja sebesar masing-masing sebesar 20 juta, 40 juta, dan 18 juta. Untuk biaya tenaga kerja ini didapatkan dari jurnal poin C yang tadi sudah kita hitung dari sini, dan sudah dihitung nominalnya menjadi masing-masing 20 juta, 40 juta, dan 18 juta. Itu menjadi biaya tenaga kerja per pesanan. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik dengan nominal masing-masing pesanan 11.250.000 untuk pesanan 101, 18 juta untuk pesanan 102, dan 13.500.000 untuk pesanan 103. Nominal ini didapatkan dari poin E, tetapi dengan cara dihitung per jam kerja masing-masing pesanan. Seperti contohnya, untuk pesanan 101, jam kerja langsungnya 2.500 per jam, dikali dengan tarif 4.500. Maka didapatkanlah hasil sebesar 11.250.000. Untuk pesanan 102 dan 103 pun sama. Hasilnya didapatkan dari 4.000 dikali 4.500 dan 3.000 dikali 4.500. Jadi untuk perhitungan BOP di sini lebih dirincikan. Didapatkanlah hasil dari biaya yang terjadi di bulan Oktober sebesar 82.850.000 untuk pesanan 101, 100 juta untuk pesanan 102, dan 46.075.000 untuk pesanan 103. Total harga pokok yaitu dari biaya PDP awal dijumlahkan dengan biaya yang terjadi di bulan Oktober. Didapatkanlah hasil sebagai berikut. Kita masuk ke soal bagian 2, yaitu proses costing. Di nomor 1 ada Southwell Chemical Company yang merupakan perusahaan yang memproduksi cairan pengawet kimia di 2 departemen. Adapun data produksi dan data biaya bulan Oktober di departemen pencampurannya adalah sebagai berikut, mulai data produksi hingga data biaya. Di sini kita diminta untuk membuat laporan biaya produksi departemen pencampuran. Langsung kita masuk ke perhitungannya. Di sini untuk data produksi mulai dari produk dalam proses 1 Oktober hingga produk dalam proses 31 Oktober. Nominal ini didapatkan dari soalnya yang sini. Produk dalam proses
1 Oktober sebanyak 2.000 unit, produk yang diterima dari Departemen Pemurnian 5.000 unit, dan ada produk tambahan 5.000 unit, produk yang ditransfer ke gudang 10.500 unit, dan produk dalam proses 1.500 unit. Didapatkanlah hasil dari masing-masing tersebut 12.000 unit. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan biaya. Adapun biaya dari perusahaan Southwell Chemical Company ini terdiri dari biaya PDP awal, lalu ada biaya yang terjadi di periode Oktober, biaya dari Departemen Pemurnian, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya PDP awal, didapatkan hasil 3.710.000 ini adalah nominal hasil dari jumlah biaya dari Departemen Pemurnian hingga biaya overhead pabrik. Karena 4 poin biaya ini merupakan atau termasuk dari produk dalam proses atau PDP awal. Selanjutnya ada biaya dari Departemen Pemurnian 12.500 dengan unit ekuivalen 5.000 dan biaya per unitnya 2.500. Lalu ini ada penyesuaian dan masukkan lagi biaya dari Departemen Pemurnian tadi 12.500 dengan total unit ekuivalennya 10.000 dan biaya per unitnya 1.250. Lalu ada biaya bahan baku sebesar 2.500 dengan unit ekuivalen 10.000 dan biaya per unit 250 rupiah, dan biaya tenaga kerja 3.500 dengan unit ekuivalen 11.000 dan biaya per unitnya 300. BOP 7.630 dengan unit ekuivalen 10.900 dan biaya per unitnya 700. Hasil dari jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan 2.500. Nominal yang tadi saya sebutkan dari sini ini didapatkan dari soal yang biaya yang ditambahkan di bulan Oktober. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya. Biaya persediaan PDP awal 3.710.000 didapatkan dari hasil soal yang penjumlahan PDP awal. Lalu ada biaya dari Departemen Pemurnian. Perhitungannya 2.000 didapatkan dari hasil dari angka sini produk dalam proses dikali 0% dikali harganya 1.250. Yang ini hasilnya 0. Lalu ada biaya bahan baku 2.000 dikali 0% dikali 250. Hasilnya 0 karena dikalinya 0%. Lalu ada biaya tenaga kerja 2.000 dikali 80% dikali 300. Dari sini mendapatkan hasil 480.000. Lalu ada biaya overhead pabrik atau BOP 2.000 dikali 60% dikali 700. Didapatkan hasil 840.000. Lalu diakumulasikan jumlah dari biaya sebesar 1.320.000. Lalu didapatkanlah biaya produk dalam proses 5.030.000 hasil dari PDP awal ditambah dengan akumulasi atau jumlah dari masing-masing biaya. Lalu ada biaya produk yang dimulai dan diselesaikan dalam periode 10.500 ini yang dari sini dikurangi 2.000 dikali 2.500. Didapatkanlah hasil 21.250.000. Lalu ada biaya yang ditransfer ke gudang adalah total dari 3.710.000 ditambah 21.250.000.
Lalu ada biaya produk dalam proses dari Departemen Pemurnian, sama seperti yang tadi, 1.500 dikali 0% dikali 1.250. Lalu ada biaya bahan baku, 1.500 dikali 100% dikali 250. Didapatkan hasil 375.000. Lalu ada BTK, 1.500 dikali 60% dikali 300, 270.000. Dan ada BOP, 1.500 dikali 80% dikali 700, didapatkan hasil 840.000. Dan didapatkanlah jumlah sebesar 1.485.000, sehingga jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 27.765.000. Kita masuk ke soal bagian 2, nomor 2. Transaksi terjadi di Seriton Manufacturing Company yang memproduksi suatu produk di 3 departemen. Data yang berkaitan dengan operasi Departemen Pembentukan selama bulan Oktober sebagai berikut. Mulai dari data produksi hingga data biaya yang terjadi di bulan Oktober. Lalu, berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menyusun laporan biaya produksi Departemen Pembentukan Seriton Manufacturing Company selama bulan Oktober 2020. Langsung kita masuk ke jawabannya. Seriton Manufacturing Company. Data produksi seperti yang tadi di soal nomor 1. Kita masukkan dari soal, ada produk dalam proses 1 Oktober sebanyak 400 unit, produk yang diterima dari Departemen Pemotongan 2.100 unit, produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya 2.000 unit, dan produk dalam proses 500 unit. Didapatkanlah hasil dari masing-masing data produksi sebanyak 2.500 unit. Nominal ini didapatkan dari soal yang data produksi. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan biaya. Ada beberapa jenis biaya di Seriton Manufacturing Company ini. Yang pertama ada biaya dari Departemen Pemotongan dengan biaya PDP awalnya sebesar 11.800.000 dan biaya PDP akhirnya 63.200.000. Lalu ada biaya bahan baku 4 juta pada PDP awal dan di PDP akhirnya 21.200.000. Biaya tenaga kerja 1.200.000 di PDP awal, PDP akhir 17.660.000. Lalu biaya overhead pabrik atau BOP pada PDP awalnya sebanyak 2.400.000 dan di PDP akhirnya 35.320.000. Didapatkanlah hasil atau BOP yang dibebankannya untuk PDP awal sebesar 19.400.000 dan biaya PDP akhir 137.380.000. Lalu untuk unit ekuivalen dari setiap biaya ini didapatkan dari hasil data produksi soal dengan cara menjumlahkan finish good dikurangi dengan produk dalam proses awal ditambah produk dalam proses awal dikali persentase 100%, lalu ditambah WIP akhir dan dikali persentase yang 60%. Didapatkanlah hasil masing-masing unit ekuivalennya sebesar sekian. Lalu ada biaya per unit. Untuk biaya dari Departemen Pemotongan 30.000, biaya bahan baku 10.000, biaya tenaga kerja 8.200 dan biaya overhead pabrik 16.400. Jumlah biaya per unitnya 64.680.000. Sekarang kita masuk ke perhitungan biaya. Biaya ditransfer ke departemen selanjutnya 2.000 unit dikali dengan jumlah harga biaya per unit 64.680. Didapatkanlah hasil 129.360.000. Lalu ada biaya produk dalam proses akhir.
terdiri dari biaya dari departemen pemotongan 500 unit dikali 100% dikali 30.000, didapatkan hasil 15 juta. Biaya bahan baku 500 unit dikali 100% dikali 10.000, 80 rupiah, didapatkan hasil 5.040.000. Lalu ada biaya tenaga kerja 500 unit dikali 60% dikali 8.200. Dari sini didapatkanlah hasil 2.460.000. Lalu ada BOP 500 unit dikali 60% dikali 6.400, didapatkan hasil 4.920.000. Di total, hasil dari setiap biaya ini berjumlah 27.420.000. Dan pada akhirnya, jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 156.780.000 antara BOP yang dibebankan dan jumlah yang dipertanggungjawabkan balance. Sekarang kita masuk ke soal bagian 2 nomor 3. Ausi Manufacturing Company mengolah produknya melalui 2 departemen, yaitu Departemen Pencetakan dan Penyelesaian. Biaya yang dikeluarkan Departemen Penyelesaian sebagai berikut. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP dengan nominal masing-masing sekian. Lalu ada data produksi atau schedule kuantitas selama bulan Oktober dengan data sebagai berikut. Berdasarkan soal tersebut dan keterangan ini, kita diminta untuk membuat laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian. Langsung kita masuk ke jawabannya. Pertama, masukkan data produksi seperti 2 soal sebelumnya. Ada produk yang diterima dari Departemen Pencetakan 100.000 unit, produk ditransfer ke gudang 90.000 unit, produk dalam proses 31 Oktober 4.000 unit, dan produk hilang saat akhir proses 6.000 unit. Didapatkanlah hasil masing-masing dari data produksi sebesar 100.000 unit. Nominal ini seperti biasa didapatkan dari soal data produksi. Yang kita masuk ke pembebanan biaya yang terdiri dari jenis biaya, jumlah biaya, unit ekuivalen, dan biaya per unit. Jenis biaya yang ada biaya dari Departemen Pencetakan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dengan jumlah biaya masing-masing sebagai berikut yang didapatkan dari soal. Dari sini dan dari sini. Lalu unit ekuivalen nominalnya didapatkan dari rumus yang sudah saya sebutkan tadi di soal 2. Rumusnya sebagai berikut. Untuk biaya dari Departemen Pencetakan, unit ekuivalennya didapatkan sebesar 100.000, biaya bahan baku pun 100.000, BTK 98.000 dan BOP 98.000. Lalu biaya per unit ini didapatkan dari jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalen menghasilkan biaya per unit. Didapatkanlah BOP yang dibebankan sebesar 2.390.400.000 dan jumlah biaya per unitnya 24.000. Sekarang kita masuk ke perhitungan biaya. Ada biaya ditransfer ke gudang 90.000 unit dikali dengan 24.000 menghasilkan nominal 2.160.000. Lalu ada biaya produk hilang akhir proses 6.000 dikali 24.000 140 juta, dan biaya finish good dan ditransfer ke gudang 90.000 unit dikali 25.600 didapatkan hasil 2.304 juta. 90.000 unit dan 6.000 unit ini didapatkan dari data produksi. Terakhir kita masuk untuk menghitung biaya PDP akhir, terdiri dari biaya dari Departemen Pencetakan, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja serta biaya overhead pabrik. Masing-masing 4.000 unit dikali dengan masing-masing biaya per unitnya yang sudah dihitung tadi. Dari sini dikali untuk biaya dari Departemen Pencetakan dan biaya bahan baku dikali 100%, dan BTK serta BOP 50% karena di soalnya 100% dan 50%. Didapatkan hasil untuk biaya dari Departemen Pencetakan 66 juta,
sekian, biaya bahan baku 10 juta sekian, dan BTK 6.400.000, BOP 3.200.000. Didapatkanlah hasil dari biaya PDP akhir 86.400.000. Totalkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan 2.390.400.000. Dan pada akhirnya BOP yang dibebankan yang ini dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan balance. Sekian penjelasan saya mengenai soal ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah akuntansi biaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.